ya, kita berjumpa kembali dengan kami, Bu Cynthia, Bu Yuni, dan Bu Miranda. Pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran, kita akan bersama-sama melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama, kita akan hormat bendera bersama Bu Cynthia. Kita akan mengembangkan sikap nasionalis kita. Kita mengembangkan sikap cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kemudian akan kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan Injil dan renungan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Miranda. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk menyiapkan kegiatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan ambil sikap penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Nah, terima kasih Bu Cynthia. Anak-anak, mari kita bangkitkan semangat kita pagi hari ini untuk tepuk maksudiri ini dulu, ya. Masih ingat kan tepuk maksudiri ini? Ya, Ibu kasih contoh dulu. Maria suci, dia rinung pokok, niskala marsudirini. Yes, yes, yes. Yuk, bersama-sama ya. Tepuk marsudirini. Maria suci, dia rinung pokok, niskala marsudirini. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari Injil, juga renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Miranda. Setelah itu kita akan resapkan dalam hati dengan mendengarkan lagu. Tetapi mari kita dengarkan dulu bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Miranda. Silakan Ibu. Oke, satukan hati kita. Mari bersikap dengan baik. Kita buat tanda kemenangan dulu sebelum memulai mendengarkan Injil Sabda Tuhan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dari malam sampai hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik serta kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan pada pagi hari ini dari Roma 13 ayat 7. Jadi kalau itu bacaan Injil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang
kau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan Kristus. Renungan bacaan Injil pada hari ini kadang susah untuk dipahami. Ketika orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikuti Yesus, ia berpaling kepada mereka dan mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jika melihat perikop ini, apakah Yesus menginginkan kita untuk membenci orang tua, saudara-saudari, istri, atau suami, atau anak-anak? Ataukah Yesus mau mengatakan bahwa jika mau mengikuti Dia, berarti Dialah yang pertama dan yang utama dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya? Pernyataan Yesus yang cukup keras bukan berarti bahwa Yesus mengajak kita untuk tidak mencintai keluarga atau teman-teman kita atau saudari kita. Pada dasarnya, Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya apa yang menjadi hal utama dalam hidup kita sebagai pengikutnya, yakni Yesus itu sendiri. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita menjadikan Yesus yang utama dan pertama, maka kasih Yesus yang kita terima juga harus kita bagikan kepada keluarga, teman atau sahabat, dan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup. Dengan kata lain, kita diundang untuk menyebarkan kasih Yesus yang kita dapatkan, baik itu di tempat kerja, maupun di keluarga, atau di sekolah, dan dimanapun kita berada. Maka marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami murid-Mu yang setia, menebarkan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Selanjutnya kita akan berdoa novena PPDB, mohon siswa-siswi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah ya Maria, perawan terbaik, bahwa dari abad ke abad belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu, yang meminta perantaramu, engkau tinggalkan saja. Terkuat demi kepercayaan tadi, kami datang kepadamu, perawan dari segala perawan. Ibu kami datang kepadamu, memohon pertolonganmu. Sudilah Bunda menjadi perantara kami kepada Yesus Kristus, agar berkenan mengirim putra putri untuk kami didik di SD Maksudiri Matraman. Bunda Sabda Ilahi, janganlah engkau mengabaikan permohonan-permohonan kami, tapi dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Doakanlah kami ya Santa Maria, Santa Fransiskus, dan Ibu Magdalena Maria, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana? Kita semua sudah mendengarkan Injil Tuhan, juga mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Miranda. Anak-anak yang terkasih, mari kita akan melihat sekilas film pendek tentang kesetiaan. Kita cermati bersama, kita lihat bersama, kita resapkan dalam hati. Semoga apa yang ada dalam cerita dapat memberikan inspirasi dalam hidup kita. Kita lihat bersama film pendek tentang kesetiaan kepada
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku, ku mau terus setia. Ikuti namamu agar ku. Tadi kalian sudah melihat dan menyaksikan video yang diberikan oleh para ibu. Jadi dari kalian telah menyaksikan video tersebut, nilai apa yang kalian ambil? Ibu harapkan kalian dapat mengambil nilai-nilai untuk menyebarluaskan kebaikan, bukan hanya ke diri kita tapi ke sesama, ke lingkungan kalian sendiri dulu, lingkungan rumah kalian dulu. Kalian harus memberi benih kebaikan ke adik, ke mama papa, dan ke saudara. Oke? Nah, Jadi kita semua harus bisa menebarkan semua kebaikan yang kita miliki ya Bu ya, supaya bisa dicontoh oleh teman-teman, adik-adik, kakak dan saudara kita, sehingga kita menjadi penebar kebaikan yang diharapkan oleh Tuhan. Semoga kita jadi anak yang baik, jadi anak yang selalu cinta, taat dan setia kepada Tuhan. Baik, untuk hal itu kita akan bernyanyi bersama ya Bu ya. Kita akan nyanyi bersama anak-anak. Kita akan bernyanyi bersama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik anak-anak, morning spirit kita kali ini telah selesai. Kalian diperbolehkan untuk masuk ke Zoom kelas masing-masing. Semoga kalian dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk sesama. Nah, jangan lupa kalian harus tetap ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa.